warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Alna Maria Masukanti dari 12 IPA 2. Di sini saya akan membahas mengenai pemberontakan oleh APRA, Angkatan Perang 1 Adil, yang merupakan pemecah bangsa. Kenapa? Penasaran kan? Ini dia. APRA merupakan peristiwa kudeta terhadap RIS, Republik Indonesia Serikat. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA merupakan kelompok milisi pro-Belanda yang muncul di era Revolusi Nasional. Dalam singkatan APRA, Ratu Adil adalah mitologi sakral, ramalan Jayabaya, yaitu pemimpin akan bertindak adil dan bijaksana bagi rakyat pada kala itu. Akan tetapi, mitologi tersebut dijadikan propaganda politik oleh Raymond Westerling dengan menambahkan Ratu Adil pada kelompoknya untuk menarik simpati masyarakat Indonesia. Para penggerak ini pun masih berpikir bahwa akan munculnya Ratu Adil atau pemimpin adil dari Turki. Raymond ini memang dari Turki, tetapi ia mengabdi pada Belanda. Kejadian pemberontakan yang berlangsung di Bandung pada tanggal 23 Januari 1950. APRA dipimpin oleh mantan Kapten Kenil, Raymond Westerling. Raymond Westerling menamai APRA untuk menarik simpati masyarakat Indonesia. Pada kala itu, masyarakat masih suka hal-hal mistik, sehingga dengan nama APRA ini masyarakat bisa ikut serta bergabung. Namun, sebab mendasar APRA adalah karena rasa kecewa dari hasil keputusan Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia untuk menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda seadil dan secepat mungkin. Konferensi ini menghasilkan gagasan yang cukup menghebohkan, yaitu adanya rencana akan dibubarkan Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Menindaklanjuti berita ini, Raymond bekerja sama dengan Sultan Hamid II untuk mendirikan APRA guna melakukan perlawanan kepada pemerintah Republik Indonesia. Sultan Hamid II sendiri lebih berpihak kepada aliran federal RIS sehingga tidak menghendaki hilangnya RIS. Pemberontakan APRA tersebut sebagai usaha untuk mempertahankan keberadaan negara RIS. Nah, perlu diingat, pada saat itu Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat yang memiliki tentara Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Tujuan APRA didasari oleh keinginan untuk mempertahankan bentuk federal yang mana saat itu APRA berada di negara Pasundan. Banyak negara bagian yang lain yang membubarkan diri dan bergabung dengan Republik Indonesia untuk membentuk negara kesatuan. Ya, tentunya ini mengkhawatirkan bagi Raymond sendiri. Pada kala itu, Pasundan belum masuk bagian Indonesia. Nah, ingin tetap menguasai Pasundan, makanya gerakan ini melakukan teror di Bandung pada tanggal 23 Januari 1950 dan Jakarta. Bahkan mereka juga mengincar orang-orang penghalang mereka seperti Sultan Hamengkubuwono IX beserta jajarannya, Mr. Budiarjo, TB Simatupang. Ini merupakan Menteri Pertahanan. Pihak Belanda tahu bahwa akan sangat sulit mengintervensi secara ekonomi jika Indonesia sudah bersatu menjadi NKRI. Terlebih lagi, pemimpin Indonesia semua sudah antipati terhadap kekuasaan Belanda. Oleh karena itu, Belanda perlu menimbulkan kerusuhan di NKRI dan mempertahankan RIS. Tindakan APRA merupakan sikap mendukung bangsa Belanda dalam melancarkan aksi penjajahan mereka. Pada 5 Januari 1950, Raymond Westerling mengirim ultimatum ke pemerintahan RIS supaya mengakui negara bagian Pasundan sekaligus APRA sebagai tentara Pasundan. Kemudian 10 Januari 1950, Perdana Menteri RIS kala itu Muhammad Hatta membuat perintah untuk penangkapan Raymond Westerling. Jenderal Vreden dan Menteri Pertahanan Belanda pun menyusun rencana untuk evakuasi Pasundan tersebut. Namun sayang, Westerling
ternyata sudah lebih dulu mengetahui bahwa dirinya sedang dalam incaran penangkapan. Nah, pada tanggal 23 Januari 1950, Raymond Westerling melancarkan kudetanya di Bandung. Supaya misinya berhasil, Raymond Westerling menyelenggarakan kudetanya bersama para pasukan pengikut dengan menembaki anggota TNI secara membabi buta. Peristiwa APRA pun berlangsung saat Westerling melancarkan aksinya di Bandung. Ia mengirimkan pasukan lain ke Jakarta untuk menangkap Soekarno dan merebut gedung pemerintah RI. Tapi aksinya di Jakarta gagal karena pasukan yang diperintahnya tidak membantu dia. Sempat marah dan akan kembali memberontak. Upaya kedua Raymond Westerling kali ini tidak berhasil. Pemberontakan yang dilakukan membuat banyak anggota TNI gugur dan cukup membuat pemerintah Indonesia terpukul. Akhir pemberontakan kegagalan kudeta yang dilakukan Raymond Westerling terhadap RIS menyebabkan adanya demoralisasi anggota milisi terhadap Raymond Westerling dan ia terpaksa melarikan diri ke Belanda. Larinya Raymond Westerling ini kemudian membuat APRA berdiri sendiri tanpa adanya seorang pemimpin yang kuat. Oleh karena itu, APRA resmi tidak kembali berfungsi pada Februari 1950. Nah, itu adalah materi mengenai APRA dari saya, Alna Mariama Sukanti, 12 IPA 2. Mohon maaf bila dalam penyampaian saya ada yang salah ataupun kurang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.